Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bulan suci Ramadan ini baru pertama kali saya buat konten di bulan suci ini, dan kita saat ini memasuki malam ke-14 di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, baik ibadah sholat wajib sunnahnya termasuk sholat tarawehnya, puasanya, tadarus Qur'annya, semua ibadah kita diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan melanjutkan tentang tingkatan niat, ya, tingkatan niat dalam kitab Safinatun Najah yang sebelumnya kita telah membahas rukun sholat. Nah, kita lanjutkan saja, ya, kita mulai saja tingkatan niat dalam kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumul ta'ala wa nafa'na bihi wa barakatihi bidarini amin. Paslun ay haza paslun. An-niyatu salasatu darajatin. Niat itu ada 3 derajat, ada 3 tingkatan. Yang pertama, in kanatis salatu fardhon wajaba qasdul fi'li wa ta'yinu wal fardiyah. Yang pertama, apabila sholat fardu maksudnya, itu wajib bermaksud mengerjakan, ya, mengerjakan, ta'yin dan menyatakan, ya kan? Bermaksud mengerjakan dan menyatakan, ya kan? Menyatakan itu maksudnya di sini artinya sholatnya itu sholat apa? Apa sholat zuhur, atau sholat asar, atau sholat maghrib, atau sholat isya, atau sholat subuh? Ya, menyatakan, ya kan? Misalkan usolli fardu zuhri, usolli fardu asri, dan seterusnya. Wal fardiyatu, dan menyinggung keparduannya. Yang tadi saya sudah katakan itu sholatnya itu seperti sholli fardu zuhri, asri, sholli fardu asri, sholli fardu maghribi, dan seterusnya. Menyatakan fardunya, fardu dari sholat itu. Kita sholat fardu apa? Apa sholli fardu asri, sholli fardu zuhri, sholli fardu maghribi, dan seterusnya. Ya, menyatakan keparduannya itu. Maksudnya begitu. Itu yang sholat wajib. Kemudian yang kedua, wa in kanat nafilatan muaqqatan qara tibatin au zati sababin wajib qasdul fi'li wa ta'yin. Dan apabila, ya, itu sholat sunnah, ya, yang terbatas oleh waktu, ya kan, nafilatan muaqqatan, terbatas oleh waktu, qara tibatin, yang sifatnya itu seperti sholat rawatib, seperti qabliyah, ba'diyah, itu kan. Auzati sababin, atau sholat sunnah oleh karena sebab, seperti sholat karena gerhana matahari, gerhana bulan, sholat sunnatul khusuf, sholat sunnah khusuf, ya. Wajib qasdul fi'li wa ta'yin, dan bermaksud mengerjakannya dan menyatakannya. Nah, menyatakan sholat itu apa, ya kan? Misalkan usolli, tadi sudah saya katakan, sholat yang karena terbatas waktu, seperti sholat qobliyah, rawatib, ya, sholat ba'diyah. Kemudian sholat yang disebabkan karena sesuatu, ya kan,
misalkan sebab, maksudnya sholat dikarenakan oleh sebab, seperti sholat gerhana bulan, gerhana matahari, sholat istisqa, ya kan, itu sebab, itu sholat yang disebabkan oleh maksudnya sholat karena sebab, sebab misalkan ada gerhana matahari atau gerhana bulan, atau sholat nggak pernah turun hujan, maka dilaksanakan sholat sunat istisqa, ya kan. Usul sunnatul khusuf atau usul sunnatul istisqa harus disebutkan, dinyatakan, maksud disebutkan itu sholat apa. Apapun sholat rawatib juga, sholat sunat qobliyah, ba'diyah, dan seterusnya, ya kan. Atau sholat sunat duha, ya kan, itu terbatas oleh waktu tuh. Duha, tahajud, sholat sunat tahajud itu terbatas oleh waktu, ya. Itu sholat sunnah yang terbatas oleh waktu, baik itu sholat rawatibnya, qobliyah, ba'diyah, sholat sunat oleh sebab, karena sholat sunnah karena sebab, gerhana bulan, gerhana matahari, ya kan, tidak turun hujan. Sholat kemudian sholat yang terbatas oleh waktu lainnya itu seperti sholat duha, ya kan, dilaksanakan di waktu pagi aja kan, sampai menjelang siang. Atau sholat tahajud dilakukan di sepertiga malam, ya kan. Itu. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga di sini, wen kanat nafilatan wajib qasdul fi'li faqat. Yang ketiga ini sholat sunnah yang tidak terbatas oleh waktu, misalkan sholat sunnah mutlak, ya kan, sholat sunnah mutlak sini, maka wajib bermaksud mengerjakannya, gitu kan, mengerjakannya tanpa ta'yin, tanpa menyebutkan, menyatakan, dan sebagainya. Itu sholat sunnatul mutlak, itu kan, itu dia sholat sunat mutlak, tidak terbatas oleh waktu. Kapan saja kita mau melaksanakan sholat sunat, silakan, mau pagi, mau siang, mau malam, mau sore, gitu kan. Atau ketika mau sholat zuhur, atau sholat ketika sebelum sholat Jumat kita mau melaksanakan sholat sunat mutlak, silakan aja, kapan aja, tidak terbatas oleh waktu. Di sini ada tambahan ini, al fi'lu usolli wa ta'yinu zuhron au asron wal pardiyatu pardon. Nah ini dari keterangan di atas ini maksudnya apa ini? Usolli itu qasdul fi'li namanya dia, qasdul fi'li. Usolli ini maksudnya aku niat sholat, itu qasdul fi'li. Sedangkan wa ta'yin itu menyatakannya, seperti zuhron au asron, seperti sholat asar maupun sholat zuhur. Jadi qasdul fi'li ini, usolinya itu, usoli aku niat sholat itu qasdul fi'linya, maksud mengerjakannya. Sedangkan wa ta'yinnya itu maksudnya menyatakan, bahwa menyebutkan bahwa dia melaksanakan sholat apa, sholat asar atau sholat zuhur atau sholat asar, ya. Kemudian wal pardiyatu pardon, ya kan, itu kata pardu itu adalah menyatakan keparduan, ya kan, menyatakan sholat itu asar zuhur itu sholat pardu, menyatakan usuli pardu, misalkan usuli pardu zuhri, usuli pardu asri, ya itu harus menyatakan pardunya, ya kan. Sebab kalau tidak menyatakan sholat fardu zuhri, sholat apa dia ketika melaksanakan sholat 5 waktu, ya kan, harus menyatakan, harus menyebutkan sholat apa dia melaksanakan itu pada saat itu, ya. Saya pikir insyaallah paham sampai sini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, khususnya buat Al-Fakir Ahmad Syamsuri dan umumnya kaum muslimin dan muslimah. Apabila kalimat-kalimat saya kurang berkenan, kiranya mohon di para asatidz untuk meluruskannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya semua.
bagi kita semuanya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan uh, tentang syarat takbiratul ihram ya. Dan lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.